Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, seperti biasa saya mengundang Bapak Ibu atau adik-adik yang adik-adik teen remaja boleh di bagian depan. Silahkan Bapak Ibu ya boleh menempati kursi bagian depan. Oke, saya jemput Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati, kita siapkan roh dan tubuh kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya berikan shalom. Shalom. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu, kiri, kanan, depan, belakang. Ucapkan shalom. Selamat datang di bulan April. Ya, April yang penuh sukacita. Ada berkat Tuhan, ada kemenangan daripada Tuhan. Amin. Yang percaya, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Allah yang layak kami sembah. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang dahsyat bagi kami. Saat ini Tuhan, kami masuk dalam hadirat Tuhan, membawa hidup kami, membawa jiwa kami Tuhan. Biarlah Tuhan mau bekerja bersama-sama dengan kami. Kami taruh hidup kami di awal April ini Tuhan kepadamu. Kami percaya Tuhan senantiasa sertai dan Tuhan senantiasa berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kuduskan tempat ini, kuduskan rumah kami, kuduskan dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat Allah turun menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya roh Tuhan dan Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita akan belajar satu lagu baru yang diciptakan oleh Pak Gembala, aransemen dari tim musik Kunci Daud. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau bersuka cita karena kebaikan Tuhan dan bermazmur bagi nama Tuhan yang itu. Tuhan, ku lihat kasih-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kuasa-Mu, Kau sertai hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku muliakan-Mu dengan seluruh hidupku. Tuhan, ku kan bermazmur dengan seluruh hidupku. Ku puji haleluya, ku sujud menyembah-Mu. Ku tinggikan nama-Mu, terpujilah Tuhan. Ku puji haleluya, ku menyembah-Mu. Ku tinggikan nama-Mu, terpujilah Tuhan. Na 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 na. Haleluya. Tuhan, ku lihat kasih-Mu, Kau selamatkan hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku lihat kuasa-Mu, Kau sertai hidup. Tuhan, ku muliakan-Mu. Tuhan, ku muliakan-Mu dengan seluruh hidupku. Tuhan, ku kan bermazmur dengan seluruh hidupku. Puji haleluya, terpuji menyembah-Mu. Ku tinggikan nama-Mu, terpujilah Tuhan. Ku puji haleluya, ku sujud menyembah-Mu. Ku tinggikan nama-Mu, terpujilah Tuhan. Na 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 na. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, ku muliakan-Mu dengan seluruh hidupku. Tuhan, ku kan bermazmur dengan seluruh hidup. Musik memuji Tuhan, kita bertepuk tangan bagi Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat bagi kami. Kami memuliakan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, ku lihat kasih-Mu dengan seluruh hidupku, dengan seluruh
bermazmur dengan seluruh hidupku. Ku puji haleluya, ku sujud menyembahmu, ku tinggikan namamu, terpujilah Tuhan. Ku puji haleluya, ku sujud menyembahmu, ku tinggikan namamu, terpujilah Tuhan. Haleluya, ku puji haleluya, ku puji haleluya, ku sujud menyembahmu, ku tinggikan namamu, terpujilah Tuhan. Ku puji haleluya, ku sujud menyembahmu, ku tinggikan namamu, terpujilah Tuhan. Na 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 na. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, kami mau bermazmur bagi Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu. Sekali lagi katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat Tuhan. Rahmat yang kau beri, Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari yang bersuka cita katakan haleluya. haleluya, ku memujimu Tuhan, Amin. karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu. Mari tangan kita melambaikan bagi Tuhan, dan kita melompat bagi Yesus. Kakiku melompat bagi Yesus. Dan rahmatmu bersiaplah, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Dia baik, Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. terima kasih Tuhan, Sedangnya kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, yeah. Mari yang bersuka cita akan nampak dari wajahnya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus. bernafas memuji Dialah Sang Roh Raja, Allah ada bagi kami Tuhan. di atas gunung dan di Dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Mari kita melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Sekali lagi katakan, tanganku bersyukurlah kepada Tuhan,
pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, mari jempolnya bagi Tuhan, katakan sebab Dia baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah. Sekali lagi katakan terpujilah. Sekali lagi katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Dan semuanya sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, haleluya. Yesus baik, setianya untuk selamanya. amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya, kasih setia, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Amin, haleluya. Sebab Dia baik, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Allah baik bagi kita. Katakan kiri kanan, Allah baik untukmu. Allah baik untuk kita semuanya. Haleluya. Siapkan hati kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan lagu ini, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan tidak pernah mencari orang yang hebat, namun Tuhan selalu mencari orang yang percaya kepada Tuhan, mencari orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan mencari orang yang memiliki hati untuk mengasihi Tuhan dan menanti setiap jawabannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk menerima mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Mari dengan iman, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Dengan iman kita yakin bahwa waktu Tuhan lebih berharga. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, Yes, Tuhan Yesus. namun Dia beri yang terbaik
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Buka hatimu sembah Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau lebih dari segalanya. Engkau yang menjawab doa kami tepat pada waktumu Tuhan. kita doakan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Apa yang kita harapkan. Yes, kami percaya Haleluya. Tuhan. Kami percaya Yesus segala-galanya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, puji syukur Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya Engkau menjawab apa yang kami harapkan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada Amin. waktunya. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu akan membentuk kami Tuhan, mengajar kami Tuhan, mengarahkan langkah kami. Sehingga kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami semua Tuhan. Layakkan kami untuk kami menerima berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkarya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan. Yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, kami percaya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Amin ya. Jadi saya sampaikan firman Tuhan ini tentang memulihkan hubungan dengan Tuhan. Kita lihat kondisi hari ini, kondisi saat hari ini. Kita 2 tahun yang lalu kita fokus karena pandemi COVID-19. Tapi hari ini pandemi COVID-19 sudah bisa diatasi. Di seluruh dunia sudah bisa diatasi, terkhususnya untuk Indonesia. Luar biasa, kita sudah tidak perlu lagi kalau naik kendaraan umum harus tes antigen, PCR. Saya alami 2 tahun kalau melakukan perjalanan, saya harus PCR, saya harus antigen. Dan saat ini tidak perlu itu. Tapi apakah COVID-19 sudah hilang? Enggak. Tapi paling enggak 2 tahun kita sudah belajar apa itu COVID-19 dan bagaimana kita mengatasi COVID-19 untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa berharap orang lain untuk untuk menjaga menjaga kesehatannya agar tidak kena COVID-19, tapi kita sendiri yang harus menjaga. Jadi nanti pandemi COVID-19 akan menjadi sakit biasa, endemi. Jadi enggak lagi kita dibingungkan dengan hal seperti itu biasa. Jadi sakit yang biasa. Nah, tapi yang terjadi saat ini, setelah ini, saat sekarang ini mulailah ketertinggalan kita selama 2 tahun, keterpurukan kita, kekurangan kita selama 2 tahun. Orang mulai melangkah untuk mengejar itu. Berapa banyak sekarang kita kena COVID selama 2 tahun, kita udah capek rasanya untuk perekonomian kita, kehidupan kita. Terlebih yang paling capek itu apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Berapa banyak kita terbelenggu dengan keterbatasan kita beribadah, yang membuat hubungan kita dengan Tuhan sangat jauh. Berapa banyak orang berangkat ke gereja untuk ibadah, hari ini malas sudah. Lebih nyaman di rumah saja, lebih nyaman online saja, lebih nyaman enggak ke gereja dengan segala macam alasan. Alasan apa? Nanti takut COVID-19.
COVID-19 kita 2 tahun sudah belajar bagaimana kita mengatasinya. Nah, ini yang membuat masalah-masalah banyak terjadi. Dan kita tidak siap pada saat pemulihan akan kita lakukan, yang kita hadapi sekarang ini apa? Sekarang ini yang kita hadapi ketidakpastian yang terjadi. Dengan adanya apa? Banyak di antara kita dengan kejadian seperti akhirnya merasa lemah lagi, merasa tidak semangat, merasa nggak mampu lagi. Karena apa? Satu, adanya kenaikan harga. Tidak bisa kita pungkiri ada kenaikan harga. Hari ini kenaikan harga aftur pesawat lah. Saya berapa minggu yang lalu naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta. Biasanya pesawat 6.700. Pada waktu itu saya udah booking lama tapi 900. Saya pikir ya kebetulan berangkatnya pagi. Baliknya ternyata 1.100.000. Saya cuma mikir gini, pesawat kok larang ya. Saya enggak gitu toh. Ternyata harga bahan bakarnya naik. Tapi Bapak Ibu perhatikan di bandara Cengkareng Terminal 3, orang yang ada di situ yang mau naik pesawat seperti dawet banyaknya. Penuh luar biasa. Dulu waktu 600, waktu mati antigen, wah enak kosong. Saya turun di Juanda, penuh Juanda. Penuh luar biasa. Bahkan pesawat pada saat mau take off dari Cengkareng, kita sudah di pesawat semua, pilotnya ngomong gini, kita ditunda 45 menit, tak boleh berangkat karena apa? Lalu lintas di udara penuh. Bayangkan lalu lintas di udara bisa macet Bapak Ibu. Ya, setelah 45 menit, hampir 45 menit diumumkan lagi, ditunda lagi 45 menit. Macet di udara belum selesai. Hampir 2 jam baru take off ke Surabaya. Di Surabaya saya perhatikan ya muter, podo enggak langsung turun, masih muter di bandara itu. Nah, Juanda itu baru landing. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kegiatan pemulihan mulai terjadi. Tapi ada kenaikan harga. Ya kalau kita lihat Pertamax sekarang naik. Barusan koran tadi orang bingung, wah nanti Pertalite naik. Ternyata tadi pagi Pertalite tidak ada rencana naik, kan membingungkan. Minyak goreng langka. Begitu langka, tidak langka, balik harga normal, minta harga turun, kan gitu kan. Nah, kita juga lihat bahan bangunan. Berapa banyak perusahaan-perusahaan mau aktif lagi mereka bekerja. Mereka membutuhkan yang namanya pembangunan segala macam karena 2 tahun udah mereka tidak aktif. Pada saat mau melakukan pembangunan, harga bahan bangunan sudah tidak karuan harganya. Naiknya tidak 5%, lebih dari 5%. Karena saya ngalami pada saat pabrik mau bangun sudah ada kontraktornya jalan, begitu 2 bulan kontraktornya balik. Pak, ini hanya bisa diteruskan kalau kita disupport dana. Maksudnya apa? Harganya tidak nutut Pak, bilang itu. Naiknya 15% dan untung saya berapa? Baja WF, besi, galvalum, segala macam naik semua. Kalau harganya masih tetap, ya saya tolong disupport yang ini dibelikan dulu. Kalau enggak, ya dia nyerah, enggak kerja. Nah ini kan masalah juga kan. Membuat kita tuh jadi merasa lemah. Apakah ini pemulihan akan terjadi? Nah kita lihat juga, seolah-olah ada benturan kebijakan pemerintah dengan pemulihan ekonomi. Pajak naik 11%. Waduh, harganya enggak laku-laku di toko, enggak seberapa laku, pajak 11%. Betul kan? Udah gitu 11% dibatasi lagi kecepatan kendaraan di tol. Dibatasi lagi muatan kendaraan. Kan gitu kan? Seolah-olah terjadi benturan. Padahal itu sama-sama tujuannya baik. Tujuannya baik, kalau muatannya lebih, jalan sering rusak segala macam, banyak anggaran pemerintah untuk betulkan jalan. Tidak bisa dipakai untuk kebutuhan anggaran yang lainnya. Pemerintah kita ini termasuk hebat. Pemerintah yang luar biasa. Dengan adanya pandemi selama 2 tahun, kita tuh masih sampai booster gratis. Itu biayanya berapa? Ya penduduk Indonesia 250 juta. Boleh dikata divaksin semua. Nah kalau vaksinnya sampai 3 kali 1,5 juta, terus duit piro itu sakit wae. Betul enggak? Tapi kita gratis kok. Nah kita gratis. Nah ini pemerintah yang luar biasa. Tapi seolah-olah terjadi pembenturan. Ya ada lagi juga keamanan global. Saya mau ekonomi dipulihkan, Rusia ambil Ukraina perang. Betul kan? Begitu perang, biar perang. Wah Soviet itu penghasil minyak bumi ketiga di dunia. Minyak bumi naik, bahan dasar lainnya naik, plastik naik. Air minum beli aja sekarang naik per dosnya. Karena packagingnya naik harganya. Dan naiknya luar biasa. Enggak naik terus, naik kencang tinggi, turun dikit, naik lagi, turun dikit, membuat pengusaha itu sulit.
berapa banyak pabrik-pabrik yang sekarang sulit untuk bersaing seperti itu. Akhirnya mereka tidak aktif. Mereka tidak aktif. Ya, begitu juga mengganggu juga perekonomian negara. Misalkan yang pro Rusia, yang pro Ukraina. Kalau kita lihat, mereka perang. Kalau mereka perang model perang tradisional, bom-boman, mungkin sehari tak bubar kok sudah perang itu. Mereka keluarkan senjata mutakhirnya buyar, tapi perangnya sebulan. Dibom titik geger, dibom gini dikit ribut kan gitu. Ini kelihatan perangnya perang politik, perang ekonomi. Yang pro Ukraina, seluruh pengusaha yang Soviet dibekukan usahanya, dibekukan sahamnya. Bahkan sepak bola melok-melok. Oh, Soviet tidak boleh melok peserta Piala Dunia sepak bola. Loh, apa urusannya sepak bola dengan perang? Nah kan gitu, ini banyak. Lah kenapa? Kenapa? Pro kontra, keamanan global. Embargo ekonomi, misalkan ke Ukraina atau ke Soviet. Yang terdampak negara-negara yang biasa kerjasama. Kalau embargo Soviet, Indonesia ini punya ekspor ke Soviet itu gede. Ekspor ke Ukraina kecil. Lah tapi kalau mereka ribut, tidak bisa ekspor. Perekonomian kita keganggu. Yang biasanya makan gandum, segala macam itu gandum dari Ukraina. Mulai sekarang diganti gandumnya. Ganti beras, produksi dalam negeri aja, tidak usah impor dari Ukraina. Kan gitu jadinya. Nah ini kita bisa lihat, dan ini membuat kita lemah. Membuat kita lemah. Nah akhirnya ini, pertanyaan timbul di sini. Apakah Tuhan tidak mengasihi umatnya yang butuh pertolongan? Apa yang akan Tuhan lakukan untuk memulihkan keadaan ini? Dan kapan? Dengan berapa ketemu dengan jemaat, berapa ketemu dengan hamba-hamba Tuhan dan teman-teman yang lainnya. Mereka bilang kondisi seperti gini susah. Kok Tuhan tidak mengasihi kita ya? Kok Tuhan tidak memulihkan kita? Apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita supaya ekonomi kita pulih? Kapan? Kan gitu kan. Bahkan banyak yang bilang gini, doa wes, puasa wes, tapi enggak terjadi apa-apa. Akhirnya apa? Ya pasrah lah, pokoknya apa katanya lah, mengalir aja. Nah ini mulai perkataan-perkataan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul. Ini saya renungkan mulai bulan Januari. Makanya tadi sebetulnya saya nggak akan mau bicara bahwa lagu tadi saya yang nyiptakan, enggak. Bukan masalah lagu. Karena pada saat ini saya dua pertanyaan ini mengusik pikiran saya pada saat saya ada di Bogor. Saya lagi di hotel malam, pertanyaan ini muncul. Apakah memang Tuhan tidak mengasihi umatnya? Ya, dari ini akhirnya saya orat-orat segala macam, saya kasihin Pak So, ini Pak So saya dapat dari Bogor. Enggak tahu sama Pak So diatur sama apa, dari PW jadi lagu. Saya juga enggak ngerti lagu ini jadi seperti gitu kok ya jadi, ya pikir gitu kan. Itu cuma karena perenungan dua pertanyaan ini. Nah Tuhan jawab ini pada saat malam itu. Yohanes 3, 16, 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Firman ini datang gitu aja dari perenungan kita. Akhirnya apa? Bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Kasih yang terbesar aja sudah Tuhan berikan kepada kita. Allah memberikan Pak, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti kasih Allah luar biasa. Katakan amin. Ya kalau kita sebagai orang tua yang sudah mengalami sebagai orang tua, anak butuh pertolongan kita. Anak butuh pertolongan kita. Pada saat kita menolong anak kita, bukan hanya anak kita yang senang menerima pertolongan kita, tapi kita pun suka, senang kalau kita menolong anak kita, betul apa enggak? Nah begitu juga Tuhan. Tuhan tuh kalau menolong kita anaknya, bukan kita tok sing seneng, Tuhan seneng juga karena bisa menolong kita. Nah ini yang harus kita, Tuhan bilang ini loh yang harus dipegang. Jadi jangan putus harapan, melangkau, kuatkan imanmu karena ini. Nggak jemaat tok, nggak anak Tuhan tok sing butuh pertolongan. Tuhan pun butuh untuk menolong karena itu menyukakan Tuhan menolong kita. Amin. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu itu yang pertama ini. Dia bilang ya Tuhan terima kasih. Ini meneguhkan kita bahwa kasih Tuhan yang terbesar sudah diberikan.
Apalagi kasih-kasih Tuhan yang untuk menolong kita, pasti akan waktunya tiba. Ya, akhirnya di sini saya mau sampaikan kenapa kita itu banyak hilang, lupa tentang kasih yang terbesar kita. Kita masih cari, kok Tuhan tidak nolong, kemana kasih Tuhan, kenapa Tuhan tidak nolong. Kita lupa, karena hari ini terjadi kenapa? Selama 2 tahun ini kita mengalami kemunduran rohani kita. Kita nyaman dengan zona yang terbatas, keadaan yang terbatas, serba keterbatasan, serba yang dikekang, serba ya apapun juga untuk beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak kita nggak ibadah ke gereja? Berapa lama? Gereja ini pun tidak ibadah online berapa lama? Berapa lama anak-anak kita tidak sekolah minggu? Berapa lama youth juga tidak ibadah? Kenapa? Karena kondisi itu menuntut seperti itu. Tapi akhirnya nyaman. Akhirnya kita nyaman. Ibadah itu bisa diatur, apalagi online. Kalau kita datang ke sini mau nggak mau jam 9 pasti mulai ibadah. Tapi kalau online gampang, 10 kena, 11 bisa, sore bisa, mau ndak mandi bisa, sambil kelesetan bisa. Kita ndak ibadah, kan kita nonton ibadah, kan gitu. Berapa banyak kita bisa ikut ibadah online dibandingkan berapa banyak yang tidak bisa ikut ibadah online. Cuma kita nonton aja. Nah, ini kita harus ukur diri kita. Rohani kita ini seperti apa? Kalau kita tidak bisa online, kita harus ibadah di sini. Kalau kita bisa ibadah online, silakan. Kalau ibadah online, yang terpenting kita harus tahu ini. Karena apa? Kemunduran rohani kita membuat kita lupa akan kasihnya Tuhan. Membuat kita lupa akan Tuhan kita. Tuhan kita itu nomor sekian. Kalau ibadah di sini jam 9 masih bisa, jam 9 harus hadir. Tapi kalau ibadahnya online masih bisa. Jam 9 bangun jam 10, mandi dulu, makan dulu, jam 12 baru ibadah. Atau kita bisa jalan-jalan dulu, ketemu nanti sore, baru bisa ibadah. Kalau online bisa. Apalagi punya kita rekaman keluar di YouTube. Betul kan? Sangat bisa. Nah, itu yang akan membuat kita mundur. Hati-hati. Jadi Yohanes 3, 16, 17 itu tidak bisa kita responi karena kemunduran itu. Yang kedua, firman Tuhan yang diberikan kepada kita 2 Tawarik 7:14. Salomo sama Tuhan pada waktu itu, Tuhan berkata sama Salomo, dan umatku yang atasnya namaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pemulihan terjadi. Bapak Ibu semua, kita lihat di sini. Dan umatku yang atas namaku, ya. Nah, kita semua di sini. Kita ini umatku, umat Tuhan. Atas namaku disebutkan gitu. Kita menyebut nama Tuhan, kita beribadah, kita melakukan segala yang menurut kita itu sudah baik. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan kepada kita, dan umatku yang atas namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi apa? Aku mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kalau kita mau mengalami pemulihan, maka lakukanlah apa yang Tuhan mau terhadap hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, merendahkan diri. Merendahkan diri itu berserah kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan sombong rohani. Ya, kita ini banyak sombong rohani. Tetap rajin beribadah, melayani Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, dan memuliakan, memuji, dan bersaksi. Jangan sombong rohani. Kita sombong rohani itu maksudnya apa? Kita butuh pertolongan Tuhan, tapi kita pun tidak mau datang kepada Tuhan. Seperti gini, ya pokoknya ke gereja, ya apa katanya Tuhan lah. Kita tidak mau mengalami perubahan, kita sudah terpuruk, kita sudah butuh pertolongan Tuhan, tapi kita nggak mau datangi Tuhan. Kita tidak mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, malah kita menjauh dari Tuhan. Nggak selesai-selesai masalah kita. Ya, ayat bacaan kita dari Yakobus 1:14, tetapi setiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kesombongan rohani karena apa? Kita itu terseret karena diri kita sendiri. Salah satu contoh,
Kita keseret karena apa? Kita mau enak kita dulu. Misalkan mau ibadah jam 9, gak usah jam 9 lah. Ibadah nanti aja ikut yang online. Sekarang tak jalan-jalan dulu. Sekarang tak ngenakno awak dulu, pijet dulu atau kemana dulu. Lah kita terseret oleh keinginan kita sendiri. Tuhan katakan kamu sombong. Tuhan katakan gitu. Kamu butuh aku tapi kamu gak mau cari aku. Nah ini yang hati-hati kita. Berapa banyak kita terjebak di sini. Kita seolah-olah ibadah. Kita seolah-olah berdoa. Kita seolah-olah melayani Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan katakan kita sombong rohani. Karena kita tidak berserah total kepada Tuhan. Tidak berharap kepada Tuhan. Apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Percuma. Tuhan katakan itu namanya sombong rohani. Ya, jadi ini yang Tuhan mau. Merendahkan diri. Berserah kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap rajin beribadah, melayani Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji dan bersaksi. Kita tahu persis bahwa kondisi saat ini semua masih dalam keterbatasan. Seluruh kita yang melayani terbatas. Tapi apakah kalau terbatas terus kita tidak melayani? Kan enggak juga kan? Kita tetap harus cari cara melayani. Melayani Tuhan loh ya. Melayani Tuhan itu bukti bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan melayani Tuhan terus di-cancel. Oh gak iso, repot aku. Sekarang baliklah, kita ini orang tua. Kita tuh mengasihi anak kita. Tapi anak kita tidak mau dikasih. Apakah kasih kita bisa nyampe ke anak kita? Nggak mungkin, pasti kita akan tahan kan. Misalkan kita punya anak 3, sing nomor 1, nomor 2 kena dipasrahi lah katanya ya. Karena kena dipercaya, dikasih modal kerja. Anak yang ketiga dikasih modal kerja habis buat foya-foya. Apakah kita tidak mengasihi anak kita yang ketiga? Tetap mengasihi anak ketiga kita. Tapi apakah anak ketiga kita dikasih modal? Kasih nanti dulu dengan catatan. Dihabiskan lagi enggak modal ini? Kan gitu. Begitu juga Tuhan kita. Tuhan kita itu orang tua kita. Kalau kita enggak bisa dipercaya, ya enggak bisa kita mengalami pemulihan. Nah ini ya, jadi kita perhatikan, merendahkan diri itu seperti itu. Tetap kita melayani, kita beribadah sungguh-sungguh. Jadi jangan ngomong, oh Tuhan aku butuh Engkau, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, puji Tuhan, bla 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 bla. Tapi ujung-ujungnya hidup kita nggak benar. Hati-hati hal seperti ini. Itu kita akan mengalami hal yang sulit nanti dalam hidup kita. Yang kedua, berdoa dan mencari wajahku itu artinya apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hidup agar tetap dalam kesatuan dengan Tuhan. Tema kita bulanan kita hidup dalam kesatuan. Kesatuan bukan cuma dengan sesama, tapi kesatuan dengan Tuhan. Berapa banyak kita bicara tentang Tuhan, tapi sebetulnya kita hidup di luar Tuhan. Kita hidup tidak di dalam hadirat Tuhan. Yakobus 1:22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah ini Tuhan katakan kepada kita, hendaklah kita menjadi pelaku firman, bukan cuma mendengar firman. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi kita tuh sebetulnya menipu diri kita sendiri. Merasa kita beriman sebetulnya enggak. Merasa kita beribadah sebetulnya enggak. Karena apa? Kita tidak menjadi pelaku firman. Nah ini kita introspeksi. Selama 2 tahun ini yang menghambat banyak anak-anak Tuhan seperti ini. Menghambat pemulihan kita, menghambat bukan cuma pulih aja, Tuhan ingin kita mau diangkat naik. Tapi kalau kita tidak mau melakukan ini, tidak mau masuk dalam apa yang Tuhan mau kepada kita akan mengalami hambatan. Kita akan mengalami seolah-olah pemulihan semu. Bukan pemulihan yang sifatnya dari Tuhan, yang dimana kita bisa menikmati dengan damai sejahtera dan sukacita. Yang ketiga, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bertobat. Yakobus 1:21, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang ditanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Nah, Tuhan saat ini katakan kepada kita, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jalan-jalan yang jahat, jangan berpikiran kita, oh kita melakukan perbuatan jahat, kita melakukan hal-hal yang seolah-olah dunia katakan jahat. Enggak. Pada saat kita tidak memiliki dalam hati kita mengutamakan Tuhan, itu sudah kejahatan di hadapan Tuhan.
kita hanya mementingkan keinginan kita hanya mementingkan kebutuhan kita yang lebih utama dibandingkan kita mementingkan Tuhan, itu sudah jahat di mata Tuhan. Nah, untuk itu bertobat. Kita mulai hari ini kembali lagi. Kita mengingat kehidupan kita sepanjang 2 tahun ini, kita pulihkan lagi. Percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Ya, jadi yang terakhir mau saya sampaikan ini. Bangunlah hubungan dan melekatlah dengan Tuhan agar kesatuan hidup kita dengan Tuhan tetap terjaga. Ya, jadi Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu luar biasa menyelamatkan kita. Kuasa Tuhan itu luar biasa selalu menyertai hidup kita. Selalu menyertai hidup kita. Itu kuasa Tuhan menyertai hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Maka Tuhan katakan muliakanlah Tuhan, bermasmurlah bagi Tuhan. Kenapa Tuhan katakan bahwa kita hidup bukan hanya untuk kita sendiri, tapi kita hidup menjadi terang dan garam. Dan Tuhan mau kita bermasmur. Bermasmur tujuannya untuk apa? Supaya orang lain mendengar, melihat dan menikmati karya Tuhan melalui hidup kita, dan mereka kembali atau mereka akan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, firman ini datang kepada kita karena Tuhan ingin segera memulihkan kita. Dan Tuhan ingin segera kita bertobat, kita berubah kembali. Yang hilang 2 tahun ini kita kembalikan, kita pulihkan. Bangunlah hubungan dan melekatlah dengan Tuhan agar kesatuan hidup kita dengan Tuhan tetap terjaga. Kalau kita hidup kesatuan kita tetap terjaga, maka janji-janji Tuhan, kita adalah ahli waris kerajaan Allah, akan nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian. Kita pujikan diri dan kita renungkan pujian ini. Kasih Tuhan terbesar menyelamatkan kita. Penyertaan Tuhan sempurna. Percayalah kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Pagi hari ini firman-Mu datang kepada kami Tuhan, karena Engkau rindu untuk memulihkan kami Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Kau sampaikan kepada kami itu adalah kehidupan yang ada dalam kehidupan kami.
Saat ini kami takut, kami ragu Tuhan. Kami bimbang Tuhan untuk melangkah. Karena kami melihat keadaan dunia yang semakin hari semakin menekan kami Tuhan. Tapi Engkau ingatkan lewat firman-Mu Tuhan, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Itu kasih terbesar-Mu Tuhan Kau berikan bagi kami. Dan kami percaya kehidupan kami, masalah kami, keterpurukan kami, atau apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya kasih Tuhan akan menyertai kami melangkah, dan kami percaya Tuhan akan memenangkan kami. Dan Tuhan firman-Mu datang kepada kami, biarlah kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, kami merendahkan diri kami Tuhan, kami berdoa mencari wajah-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, pada saat kami melangkah, kami berdoa mencari wajah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, kami hidup dalam kebenaran, maka kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebentar lagi akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan, ampuni segala dosa kami, kesalahan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Sehingga kami melakukan perjamuan kudus ini Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa lewat perjamuan kudus ini iman kami makin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami siap melakukan perjamuan kudus. Yang siap katakan amin. Bagi yang belum menerima ini, bisa angkat tangan, coba disiapkan sama pelayan yang lain. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Roti ini adalah persoalan dengan tubuh Yesus. Percayalah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus dosa kita. Saat ini kita mengangkat roti, di mana roti ini ada persoalan dengan tubuh Yesus yang hancur karena menebus dosa kita, yang hancur untuk menebus penderitaan kita. Percayalah, setiap jemaat yang ada di tempat ini dan dimanapun berada, bahwa engkau telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan percayalah pemulihan akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Cawan ini adalah cawan ucapan syukur. Cawan ini berisi anggur yang penuh kuasa, anggur yang mampu mengatasi segala persoalan yang ada di bumi yang kita hadapi, karena anggur ini ada persekutuan dengan darah Yesus. Firman Tuhan katakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah cawan ucapan syukur dan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka hati kita mengucap syukur. Haleluya. Oh, haleluya. Kau selamatkan kami.
daripada Engkau Tuhan. Engkau terbesar dalam hidup kami. Kami buka hati kami, pikiran kami Tuhan, bahwa Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami akan lepaskan Tuhan segala roh-roh yang mengganggu kami beribadah berhubungan dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan. Segala bala-bala-bala-bala, segala bala-bala-bala-bala, segala bala-bala-bala-bala, segala bala-bala-bala. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus-Mu bertahta dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bala-bala-bala, segala bala-bala-bala. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya, kami buka hati kami akan lakukan firman-Mu dan kami percaya kami akan mengalami pemulihan. Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat kedua tangan kita akan terima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat berendah. Sekali lagi mari kita angkat kedua tangan kita dan katakan kepada Tuhan Yesus yang dahsyat. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Amin. Haleluya. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat yang terbaik bagi kita Tuhan sediakan. Amin. Bagi kita yang mengasihi Dia. Yes, terima kasih. Mendekatlah kepada Tuhan, Yes. sehingga segala apa yang kita kerjakan Amin. akan Tuhan kerjakan dalam Amin. setiap kehidupan kita. Kita hidup di dalam masyarakat, dalam keluarga, kita menjadi berkat, menjadi panutan bagi banyak orang. Yes. Nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah setiap berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus.